Halo, terima kasih semuanya yang sudah hadir di Tuweb kali ini. Oke, mungkin Tuwebnya belum semua hadir ya. Kita tunggu dulu 5 sampai 10 menit ya. Setelah itu Tuweb akan kita mulai. Oke, terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada yang atau belum ada yang masuk ya untuk Tuweb kali ini. Jadi akan saya langsung saja mulai. Jadi, saya di sini akan concern banget ke teman-teman semua yang kemarin mengerjakan tugas satu ya. Jadi, di tugas satu itu kemarin saya, sempet ya bukan sempet ya, ngecek semuanya, ngecek semua dari teman-teman itu, banyak yang melakukan kesalahan, terutama di cara dan saat membuat flowchart. Di sini saya akan, di sini saya akan memberi contoh ya, apa sih yang teman-teman kemarin salah. Jadi kemarin saya sudah download semuanya ya, download, apa namanya,
tugas teman-teman semua di sini. Nah, ini saya cek dulu satu persatu ya, ini mengenai tugas flowchart-nya. Sebenarnya kalau tugas mengenai ini, apa namanya, mengenai eh, ringkasan ya, tentu teman-teman semua sangat sangat mudah ya untuk dikerjakan. Ada banyak sekali cara untuk membuat ringkasan ya, ada dengan Google maupun dengan yang lain. Tapi untuk membuat flowchart ini memang sepertinya teman-teman masih ini ya, masih belum semuanya benar. Ini contohnya dari Dimas Zaini ini sebenarnya sudah benar ya, eh, apa namanya, cara pembuatannya ya, dari start hingga finish itu benar. Nah, tapi bisa dibilang kalau ini tuh kurang sebenarnya. Jadi gini, kalau if else seperti ini ya, if else seperti ini ya adalah ketika ini benar itu ke kanan ya, ketika ini salah ini ke bawah. Nah, benar dan salahnya itu belum ditulis seperti itu. Dan ini input golongannya baru yang B doang nih, kan ada A B C ya, itu kurang. Dan ini juga semua yang ada di voucher ini harus semua menyambung sampai finish. Nah, ini yang ini nggak nyambung ke finish nih, yang sebelah sini. Seperti dari gaji pokok persentase ini nggak nyambung ke finish seperti itu ya. Jadi dia nggak nyambung ke finish. Oke, contohnya lain lagi, misalkan ya tugas dari ini Prisma Rizaldi itu, ini saya mencoba beberapa aja ya. Nah, ini sebenarnya sudah benar, cuma dia itu golongan C-nya kok dia, nah ini golongan C-nya, oh ini sudah benar nih. Tapi dia mungkin karena terputus ya, jadinya. Tapi sebenarnya ini menurut saya yang paling mendekati lah ya, itu si Rizaldi ini. Dia lumayan mendekati, tapi sayangnya mungkin karena terputus, jadi ya halaman ini terputus ya, jadi kurang lah, kurang. Tapi ini yang menurut saya yang paling mendekati ini, yang paling mendekati ya, di antara yang lain ya, paling mendekati ini. Cuma ya ini yang kesalahan di sini adalah inputnya itu langsung ke sini ya, bukan ke sini. Ini inputnya salah panahnya. Oke. Nah, jadi karena ada beberapa teman tuh masih banyak yang salah, jadi saya akan mengulas mengenai tugas satu ini gitu. Nah, kebetulan kalau teman-teman tahu ya, ini tuh kalau teman-teman tahu tuh kalau kita membuat flowchart itu ada banyak sekali tools ya. Salah satu tools yang saya perkenalkan itu ada yang namanya draw.io ya. Ini draw.io. Nah, draw.io itu tulis saja di Google ya. Gitu. Nah, bentar. Ini salah-salah nih. Salah. Nah, ini dia itu adalah flowchart maker and online ya. Jadi dia itu gratis gitu, dia nggak bayar. Dan ini semua tinggal drag and drop aja. Nah, ya kalau kita ngomongin yang apa namanya, yang di kalau kita ngomongin tugas kemarin ya. Jadi saya lihat dulu ya tugas kemarin ini seperti apa. Bentar, tugas kemarin itu ada di sini ya, aktivitas belajar. Bentar, 4 kalau nggak salah ya, 4. Nah, setahu saya tugas itu mulai di aktivitas belajar 4. Nah, ini kita pahami dulu soalnya ya, pahami dulu soalnya. Jika karyawan, buatlah flowchart ya. Nah, kalau pseudocode sama buat algoritma, mungkin saya yakin teman-teman sudah, ya itu kan, dan banyak sekali tools yang bisa dipakai ya. Misalkan kalian bisa belajar dengan ChatGPT maupun Gemini maupun DeepSeek gitu ya. Cuma kalau untuk membuat flowchart sepertinya memang ya itu butuh keahlian ya, dan flowchart ini yang kalau kalian bekerja di dunia IT itu sangat digunakan gitu flowchart ini. Ya, nah, eh, oke, saya mulai ya. Ini pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, itu golongan A, B, dan C. Oke, kita sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Karyawan 3 golongan itu A, B, dan C. Maka kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu A, B, dan C sebentar. Itu. Nah, karyawan ya. Kita mulai. Mulai itu pakainya ini. Nah, bulat ya, oval ini mulainya untuk start. Start sama finish sama ya.
mungkin kita sambil ada biar ada contekannya ya, simbol nih, simbol flowchart. Nah, biar ada contekannya nih, nah ini ya, set ada flowchart. Nah ini ada simbolnya ya. Ini untuk arahnya, ini untuk eh, terminator atau start dan stop. Dan ini kita anggap ini contekannya ya. Nanti kita nyonteknya ke sini, oke? Nah ini start ya. Ini sudah benar ya start ya di sini. Nah ini. Terus habis itu, oh, bentar. Ini start. Habis itu flowchartnya kita ke ke inputan ya. Inputan tuh biasanya kayak gini. Inputan. Input golongan ya. Bukan input gaji tapi input golongan. Golongan. Jangan lupa ini disambungkan. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Nah, golongan itu ada apa aja golongannya? Ada A, B, dan C kan. Nah, input golongan, saya itu langsung ke if else nih, ya kan? Kan di sini dibilangin jika golongan A gaji sekian, gaji golongan B gaji sekian, jika golongan C gaji sekian. Nah, ini maka kita golongan apa nih? Apakah A, ya kan? Nah, ini dari yang diinputkan apakah A, ya kan? Benar. Kalau benar kemana? Kalau benar kita akan tanyain dulu lagi ya. Kalau benar kita akan tanyain lagi. Apakah kalau benar, apakah dia lembur? Nah, itu loh. Belum sampai di sini ya, lembur. Nah, apakah dia lembur? Nah, itu. Kalau benar, apakah dia lembur? Ini kita kasih teks juga ini di sini. Yes ya. Nah, jangan lupa ngasih teks juga. Jangan bodong ya, nggak ada teksnya itu juga nggak boleh. Karena nanti eh, kita nggak tahu yang benar itu yang mana ya arahnya. Nah, kemudian terus kalau no gimana? Kalau no ya berarti dia jangan-jangan dia B ya kan? Jangan-jangan apakah dia B? Yo, apakah dia B? Nah, ya kan? Apakah dia B? Nah, kalau yes, kalau yes, ya kalau dia yes ya, maka kita tanyain lagi apakah dia lembur? Sama ya, apakah dia lembur? Nah, kita lagi ya, kalau misalkan dia no, apa? Apakah dia C kalau gitu? Apakah dia C? Golongannya ya. Kalau yes lagi ya, kalau yes lagi, maka maka kita tanyain lagi apakah dia lembur? Ini biar sama ya ini. Nah, ini mungkin ini agak saya nggak apalah kayak gini nggak apa ya. Jadi kalau dia yes, apakah dia lembur kita tanyain gitu ya. Lalu kalau dia no, nah kalau dia no gimana? Kalau di B bukan ya. Nah ini apakah dia no? Kalau bukan no apa? Jangan-jangan dia ini nih, jangan-jangan dia apa? Jangan-jangan dia udah selesai ya. Jangan-jangan dia emang bukan bagian dari program ya. Jangan-jangan dia emang bukan yang dihitung gitu. Kalau bukan no ya jangan-jangan selesai gitu. Sini. Nah, di sini paham ya. Jadi kita tanyain dulu satu apakah dia eh, golongan A, B atau C. Dan apakah dia lembur atau tidak ya. Kemudian nih, setelah kita tanya apakah dia lembur, nah ketika yes, nah, kita akan cari lagi nih ya. Jika lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Nah,
ini ya, 5 jam ya. Berarti ada berapa? Ada 5 proses ya. Ada 5 proses. Proses itu kita menggunakan apa? Segi. Nah, proses itu kotak ya, kotak. Oke, kotak. Mungkin ini kurang kotak ya. Akan ada berapa? 5 proses. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Proses. Nah, pur ya. Terus habis itu dia kan yes ya. Yes nih. Pur yes. Nah, kalau sudah lembur yes, nah ini itu lemburnya berapa jam ya? Apakah dia itu 1 jam? 1 jam ya kan? Kalau benar itu 1 jam, berarti kita proses ya. Tadi berapa nih? Maka gaji pokok ditambah gaji pokok. Kalau satu tadi berapa? Kalau 1 jam berarti dikali 30% ya. 30%. Nah, oke. Habis itu apa? Habis itu ya finish ya. Finish nih. Finish. Nah, ya finish gitu kalau sudah selesai. Nah, kalau yes ya, ini yes. Terus kalau no gimana? Dia nggak lembur gitu ya. Misalkan kan oh ini di sini kurang ya. Kalau dia yes di sini kan. Input golongan A, dia yes. Apakah dia lembur? No. Nah, kalau no gimana ya kan? Kalau no ya dia berarti gaji itu doang, gaji pokok doang berarti kan. Dia nggak lembur gitu. Dia berarti gaji pokok doang, dia nggak lembur. Kok sini? Ya ini ini tuh. Kalau dia no, ini yes ya. Nah, dia no. Nah, kan golongan A, yes, lembur ya. No, kalau no berarti dia gaji pokok doang ya kan. Atau kalau dia ya kalau dia yes berarti dia apakah dia lemburnya lebih dari 1 jam? Nah, itu kalau yes berarti segini. Kalau no gimana? No berarti ya sini ya. Sama-sama ke kalau no nih. Ya. Nah, ini kalau no ya. Oke, kayak gini nih ya. Dan ini nanti diteruskan ya sampai yang ke yang kelima ya. Sampai yang kelima nanti. Nah, gaji karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Seperti apa flowchartnya? Nah, ini ya. Misalkan, oh sorry. Dia masih ada yang 2 jam ya. Oke, berarti kalau no dia ke sini ya. Ini salah. Kalau no dia ke sini. Nah, kalau dia 2 jam, ini kalau yes, ya. Itu ya finish ya. Habis itu finish. Gaji pokok tadi gimana? Gaji pokok 32%. Kalau no gimana? No berarti ke bawah lagi ya. Oke, sama nih. Sebenarnya tuh itu sebenarnya fungsinya tuh kayak switch case. Kalau nanti bilang baca switch case itu kayak gini.
switch case ya. Nah ini mungkin terima kasih yang sudah datang ya. Nah ini saya sedang membahas mengenai tugas ya, tugas kemarin ya. Jadi saya sudah mereview beberapa, itu masih ada yang salah, jadi tugas ini saya review lagi. Semoga setelah ini kalian bisa membuat flowchart dengan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih yang sudah hadir, yaitu Bapak Puji Santoso. Terima kasih. Nah, Terima kasih. ya, sama-sama. Nah, ini ya, saya ulangi ya. Ini adalah untuk start ya. Start itu kita pakainya oval ya, oval. Kemudian kita jangan lupa untuk input. Nah, terus input kita ke if else ya, atau percabangan ya. Di if else ini pasti ada yes, pasti ada no ya. Jangan cuma garis doang tuh nggak boleh ya. Ada yes, ada no ya. Setelah itu kalau A itu yes, yes berarti kita tanya lagi apakah dia lembur ya. Kalau dia nggak lembur berarti kita tanya lagi, jangan-jangan dia B kan. B bukan, kalau bukan B ya jangan-jangan dia C. Kalau dia bukan C ya jangan memang bukan aja gitu, dia bukan golongan yang ada yang kita cari gitu. Kalau dia B misalkan, dia B yes, kita tanya lagi apakah dia lembur gitu. Seperti itu ya. Lalu setelah dia lembur ya, kita tanya ini berapa jam nih? 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Seperti itu. Dan mungkin ini mungkin nggak akan sampai 5 ya. Nanti nggak selesai, nanti kita 5 jam saja langsung. Nah, misalkan, Pak gimana? Nanti kalian terus ya, terus sampai 5 ya. Ini kita buat itu 3 ya. 3, apakah dia 3 jam? Apakah dia 4 jam? Apakah dia, nah 5 jamnya di sini aja nih. Apakah dia 3 jam? Kalau yes ke sini nanti ya, ke sini. Kalau no dia, apakah dia 4 jam? Kalau dia bukan 4 jam juga, jangan-jangan emang dia itu, ya udah ini terakhir cuma itu doang nih. Berarti dia 5 jam ya kan? Dia 5 jam gitu. Jadi dia 5 jam, 5 itu berapa? 5 berarti 38 ya, 38. Ini kita list dulu. 3. Ini berarti 34 ya. 34, 36, ini 38. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti sudah selesai ya. Sudah selesai ini. Nah, masuk ke sini lagi nih. Nah, ini juga sama, selesai finish ya, finish. Finish ya, ini finish. Ini juga sama, nah, udah juga finish. Jadi, nah ini yes no-nya ya, jangan lupa nih yes no-nya nih. Kadang tuh lupa ya. Ini kalau no. Ini kalau no juga nih. Ini kalau no. Ini kalau yes. Duh. Kalau yes. Ini kalau yes. Nah, saya ulangi ya cara bacanya ya. Kita start dulu ya. Kita start ya. Di situ kita input golongan. Golongan A, B, atau C ya. Golongan A, B, atau C. Kemudian setelah itu kita tanyain apakah dia lembur. Nah, kalau dia nggak lembur apa? Kalau dia nggak lembur berarti ya dia cuma terima gaji pokok ya kan. Nah kalau dia lembur berarti kita tanyain berapa jam lemburnya. Ada yang 1 jam. Kalau 1 jam tuh dia berarti 30% ya. Eh, dan setelah itu sudah kita hitung ya itu selesai ya programnya.
Kalau dia misalkan 2 jam, ya kita gaji pokok kali 32%, seperti itu. Sampai dia yang terakhir. Pak ini kok nggak ada yang kelima? Ya karena yang kelima itu yang terakhir ya. Jadi nggak usah kita if 5% tuh nggak usah. Jadi kalau dia udah selain 4 ya pasti dia 5 ya. Atau yang ini, lebih 5 jam. Kalau di komputer seperti itu. Efisiensinya kayak gitu. Oke, sampai sini ya. Jadi ini mungkin bagi teman-teman ya agar membuat flowchart lebih baik lagi ya. Dan ini saya yakin sih ya memang kalau flowchart ini saya ulangi lagi memang agak susah dipelajari ya karena dia itu mungkin tidak ada kalau kita tanya ke Google juga nggak bisa jawab ya. Jadi memang ini butuh penalaran dan dia juga butuh pengalaman juga. Nah, kalau teman-teman juga nanti misalkan ada apa namanya lowongan kerja dan lain-lain itu biasanya memang kita bahkan ada yang disuruh bikin flowchart seperti itu. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya buat melatih nih penalaran teman-teman semua. Dan di dunia kerja itu kalau kalian jadi misalkan technical writer ya, technical writer itu berarti penulis teknis itu misalkan. Atau kalian jadi apa namanya? Kalian jadi project manager ya biasanya project manager atau product owner itu kalian harus bisa membuat flowchart dan bisa membaca flowchart itu juga harus. Itu karena apa? Karena ya itulah ya skill yang dibutuhkan oleh baik itu project manager maupun product owner ya. Kalau project manager itu biasanya dia per project ya, misalkan ada perusahaan minta dibuatin website itu per project. Kalau product owner itu misalkan kalian bekerja di kayak Gojek gitu ya. Gojek itu punya misalkan GoPay. Nah, berarti kalian product owner itu kalian harus apa namanya? GoPay itu udah kayak lini bisnis sendiri ya. Jadi kalian harus dari A ke Z-nya itu kalian harus paham. Seperti itu namanya product owner. Product owner tuh Bajingan kayak kalian banget tuh itu web pinterest apaan lah. bikin an bikin anak ya. Nah, kalau bikin anak, kalian punya anak, maaf, kalian punya anak, lalu anaknya itu kalian urus dari bayi sampai dia dewasa itu namanya product owner. Kalau project manager itu dia cuma per project aja. Kalau ada permintaan kita bikin, kalau enggak ya udah. Gitu. Jadi itu beda dari project manager sama product owner dan dua-duanya itu butuh kemampuan untuk apa? Untuk ini Aneh, membuat flowchart ya, nggak ada membaca info flowchart. apa-apa di pejabat web. Oke, mungkin terima Apa kasih yang sih? sudah apa sudah ikut di web pada sore hari ini ya. Maaf saya memang waktunya itu bisanya agak malam-malam seperti ini dan saya juga apa namanya ini saya sudah mulai dari jam 6 tadi. Nah, nanti rekamannya nanti akan ada di apa akan saya share ya di itu apa namanya di section ya di section apa tadi? Tadi kalau rekamannya nanti akan saya share di aktivitas belajar apa ya? Belajar 10 ya. Kayaknya 10 ya. Nanti rekamannya saya akan share di aktivitas belajar 10 gitu ya. Jadi jangan lupa ya untuk flowchart ini kalian pelajari baik-baik karena ini juga nanti kalau kalian saya yakin kalian ini masih semester awal ya. Itu nanti akan berguna terus sampai dia di semester akhir tuh berguna flowchart ini, Pak. Ya. Jadi ini cuma ya itu cuma menggabung-gabungkan ya simbol-simbol baik itu simbol start, finish ya, simbol ini saya ngomongnya ketupat ya, ketupat terus ini ada kotak dan lain-lain. Cuma ya memang jelimet ya seperti kok bahasa Jawanya itu jelimet. Nah, jelimet itu rumit gitu. Dan sekarang jangan sedih ya, kan Pak itu kok banyak sekali ya flowchart itu simbol-simbolnya. Nanti ya sampai bahkan kalian sampai finish, sampai kalian selesai lulus itu sebenarnya kalau kalian baca benar-benar itu simbol yang dipakai untuk flowchart itu cuma beberapa doang. Biasanya tuh ini nih terminator, ini pasti buat start dan finish. Kemudian ada lagi untuk manual operation. Nah, simbol ini juga jarang sih, sorry ya saya ulangi ya. Terminator input output ini sejajar jenjang ya ini apa namanya segi miring kayak gini persegi miring kemudian display nah display kayak gini ini juga biasanya muncul tapi jarang-jarang juga lalu proses itu pasti muncul proses decision nah decision nih jadi mungkin kalau kalian paham 3 simbol ini aja nih bisa mainin 3 simbol ini baik itu terminator proses
maupun decision itu sudah cukup ya. Cukup sekali ya untuk menerjemahkan algoritma maupun untuk di dunia kerja ya, seperti itu. Nah, kebetulan yang kemarin juga saya soroti itu banyak teman-teman yang panahnya itu nggak sampai finish semua gitu. Kadang panahnya tuh cuma ya itu panahnya tuh kadang sampai sini doang. Ini contohnya di sini saya ada 2 ya. Nah ini panahnya itu dia bukan yang ini, bukan yang ini yang ini. Nah, bentar. Yang ini ya. Nah ini panahnya ini dia nggak semua panahnya nih. Nah panahnya itu harusnya dia semua ya, ini sampai sini tuh nih, sampai sini tuh dia harusnya panah ke finish gitu ya. Ini juga nih kurang panah, nih kurang panah. Kalau yang ini tadi dia tuh ini sudah hampir benar, tapi dia harusnya dari inputan ini dia tuh nyambungnya ke sini ya, bukan ke sini, bukan ke proses tapi ke sini, ke golongan langsung. Kan yang diinputkan kan berapa golongan Anda ya, nah, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Tentu saya berterima kasih sekali ya yang sudah hadir. Kemudian nanti rekamannya akan saya share. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Maaf sekali ya, ini kita nggak bisa lama-lama ya. Nah, oke, saya akhiri ya web kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.